Oke, sorry barusan karena baru record kelasnya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang sudah bergabung di kelas database dan RPL pada sore hari ini. Jadi untuk topik kita hari ini atau materinya adalah itu tentang SDLC Agile, Agile Manifesto, dan sebenarnya bukan Scrum ini metode di dalam Agile ya, bukan SDLC. Oke, masuk yaitu yang pertama, apa itu Agile? Jadi Agile itu sebuah SDLC, Software Development Life Cycle atau metodologi. Itu adalah pendekatan manajemen proyek biasa digunakan untuk metode dalam pengembangan perangkat lunak ya, yang membantu untuk menanggapi ketidakpastian pengembangan software melalui irama kerja atau workflow-nya yang incremental dan iteratif yang dikenal sebagai sprint. Terus metodologi ini dikembangkan untuk menghadapi kegagalan model waterfall. Jadi kemarin kan kita udah membahas mengenai kelemahan model waterfall, yakni jika terdapat revisi atau terdapat perubahan, kita harus mengulanginya dari awal. Nah, untuk menghadapi kekurangan tersebut atau menutupi kekurangan tersebut, muncullah yang namanya metodologi Agile atau SDLC Agile. Jadi kelemahan terbesar dari waterfall adalah setiap requirement itu dapat diidentifikasi sebelum desain dan pengerjaan dilakukan. Jadi tidak boleh ada perubahan requirement atau kebutuhan yang berubah di tengah-tengah di tengah-tengah pengembangan, jadi kesulitan. Muncullah yaitu SDLC Agile ini. Yang selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam pengembangan SDLC Agile ya. Jadi berbeda dengan waterfall, Agile ini memiliki tahap-tahapnya sendiri. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah mendefinisikan kebutuhan awal, sama ya seperti waterfall kan mendefinisikan kebutuhan awal, menentukan requirement-nya. Nah, biasanya kan bisnis akan menghasilkan requirement ya. Untuk klien itu menentukan requirement atau kebutuhannya di proyeknya itu apa aja. Nah, untuk itu biasanya si product owner atau bisa disebut dengan istilahnya ketuanya gitu ya, ketua proyeknya itu biasanya berdiskusi dengan si klien untuk mendiskusikan requirement apa yang mungkin untuk dikembangkan. Misalnya klien meminta fitur-fitur yang tidak bisa dikembangkan, berarti itu tidak bisa dimasukkan, berarti ditolak seperti itu ya. Lalu selanjutnya mempersiapkan kasus penggunaan tingkat tinggi. Kasus penggunaan tingkat tinggi ini maksudnya ketika kasusnya itu sudah jadi ya, atau aplikasinya sudah jadi, nanti solusinya itu seperti apa. Ini berdasarkan requirement-nya, nanti si analis akan berdiskusi lanjut dengan si klien untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam untuk menghasilkan kasus penggunaan tingkat tinggi. Nah, kasus penggunaan ini akan didiskusikan dengan klien untuk menyelesaikan requirement di tingkat tinggi, seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu mempersiapkan perencanaan tingkat tinggi. Setelah disiapkan, maksudnya definisikan semuanya untuk kasus-kasusnya, itu yang selanjutnya mempersiapkan perencanaannya. Nah, setelah kasusnya tadi sudah disetujui dan selesai, manajer proyek ini akan menyiapkan rencana tingkat tinggi. Nah, biasanya rencana awal ini memiliki jangka waktu perencanaan yang pendek dan terutama mencakup rencana tersebut sampai model dari sistemnya itu yang pertama itu selesai. Biasanya disebut dengan prototype. Nah, yang selanjutnya adalah memulai iterasi. Jadi iterasi ini kurang lebih pengertiannya itu sama dengan sprint. Jadi di dalam pengembangan menggunakan Agile itu biasanya manajer proyek atau proyek manager itu
sudah membuat jadwal mengenai iterasi ya. Jadi iterasi itu setiap putaran. Nah, setiap putaran itu misal di putaran 1 atau di sprint 1 itu agendanya adalah mengembangkan fitur login dan register. Lalu di iterasi kedua atau sprint kedua itu mengembangkan fitur dashboard utama atau beranda gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sprint itu uh, apa ya, di sprint ini nanti mengerjakan apa aja. Nah, nanti yang menentukan itu si manajer proyeknya, seperti itu ya. Jadi di fase ini semua tim itu terlibat dalam proyek melalui misalnya ya, tim pengembangan dapat menghasilkan rencana ini, membuat desain atau biasa disebut dengan UML-nya mungkin, atau langsung kodenya itu bisa. Yang selanjutnya adalah nomor 5, mengembangkan sistem dan pengujian secara unit. Nah, di tahap ini dilakukan pengembangan atau pengkodean biasanya. Ya, dilakukan proses coding dan prototype unit test. Nah, jika ini bukan iterasi pertama atau bukan sprint pertama, ini mereka meningkatkan prototype dari iterasi terakhir sesuai dengan kasus penggunaan, seperti itu. Nah, setelah jadi kan pengujiannya itu secara unit, jadi setiap fungsi-fungsi fiturnya itu diuji secara detail, secara kecil, belum mengintegrasikan semuanya. Nah, setelah itu di tahap yang keenam yaitu pengujian menyeluruh atau terintegrasi. Jadi dites nih, seluruh programnya itu diintegrasikan, lalu dites apakah ya sudah sesuai seperti yang diharapkan oleh klien atau oleh pelanggan kita. Setelah itu kalau sudah diuji secara keseluruhan atau sudah terintegrasi ya, nah selanjutnya adalah lakukan evaluasi pengguna. Nah, setelah prototipenya itu lolos uji sistem, nah nanti si klien ini akan mengevaluasi. Jadi klien ini sebagai pengguna gitu ya, itu akan mengevaluasi apa aja mungkin ada bugnya yang tidak diketahui sebelumnya, atau ada fitur-fitur yang mungkin kurang pas. Nah, nanti setelah dievaluasi akan diterima evaluasinya, lalu akan di direvisi nanti kodenya sesuai dengan evaluasinya nanti. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu sebentar. Nah, lalu selanjutnya yaitu jenis-jenis metodologi di SDLC Agile ini. Jadi kalau waterfall itu kan hanya itu aja ya. Nah, di Agile ini ada berbagai macam. Tapi yang paling banyak digunakan yaitu yang Scrum ini sama si Kanban ini. Nah, ini yang paling banyak di adopsi dalam dunia pengembangan. Gitu. Saya coba jelaskan satu-satu ya. Jadi yang pertama ada Scaled Agile Framework, ini jarang sekali digunakan tapi saya coba jelaskan. Nah, di metodologi ini apa ya, kebutuhan itu apa ya, maksudnya requirementnya itu yang semula itu harus menunggu sesuai dengan divisi lain itu dapat terpenuhi segera, karena Chef ini apa ya, intinya lebih cepat gitu, tapi jarang digunakan juga sih. Jadi saya kurang paham juga untuk modelnya. Nah, selanjutnya ada metode Scrum. Nah, metode Scrum ini adalah yang paling banyak digunakan untuk saat ini di Agile. Jadi nanti akan kita bahas nanti Scrum ini. Jadi Scrum ini adalah kerangka kerja atau cara kerja yang memungkinkan satu tim itu untuk fokus dalam pengembangan aspek tertentu daripada membebankan tim dengan beberapa tugas sekaligus. Jadi Scrum ini membuat satu tim yang fokus pada pekerjaan utama. Contohnya adalah satu tim yang ditugaskan untuk
fitur game X pada aplikasi belanja online. Misal di Shopee kan ada fitur tanam itu ya. Nah itu, nah, satu tim itu hanya bertugas di satu fitur daripada semua fitur itu ditugaskan untuk semua fiturnya. Jadi satu tim itu satu fitur. Nah di dalamnya itu ada si product owner, nanti akan saya jelaskan mengenai detailnya. Nah itu biasanya kan ditugaskan itu melalui yang disebut dengan sprint tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, sprint lain akan diberikan kepada tim selanjutnya sesuai dengan kebutuhan pelanggan, kebutuhan perusahaan. Misal ada 10 fitur ya, jadi ada 10 tim di dalamnya seperti itu. Yang selanjutnya ada Kanban. Nah, Kanban ini metode agile juga atau yang mengadopsi, jadi salah satu metode di dalam SDLC Agile Kanban ini menggunakan sesuai namanya ya, itu menggunakan papan baik virtual atau nyata. Jadi Kanban ini adalah satu metode yang mengandalkan penggunaan informasi bersama. Jadi di dalam satu papan itu bisa dilihat nanti yang belum dikerjakan itu apa saja, yang sedang dikerjakan apa saja, yang sudah dikerjakan apa saja, yang sudah dites apa saja. Nah, nanti kan dimasukkan ke dalam si Kanban board ini biasanya. Nah, yang pertama sebenarnya ada 3 bagian pokok ya, yaitu rencana kerja, proyek yang sedang dikerjakan, dan proyek yang sudah selesai. Nah, untuk penggunaan metode Kanban ini cukup efektif untuk proses tracking pekerjaan. Nah, untuk melacak pekerjaan sudah sampai mana itu lebih mudah menggunakan Kanban ini. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya ada metode Lean Software Development atau LSD. Nah, ini apa ya, kelebihannya itu dapat meminimalkan biaya seperti itu. Lalu ada yang selanjutnya ada Crystal Methodology. Nah, ini adalah apa ya, lebih mementingkan saran ahli, jadi tidak tidak apa ya, tidak, sebenarnya jarang digunakan, jadi saya kurang paham juga lebih detailnya. Lalu ada Extreme Programming, ada Dynamic System Development Method atau DSDM, lalu Feature Driven Development atau FDD. Nanti teman-teman bisa riset mandiri ya untuk ini. Sebenarnya tidak perlu dipelajari, tidak apa-apa karena jarang digunakan juga. Yang paling banyak digunakan yaitu sekarang adalah Scrum dan Kanban. Nah, di Agile ini kalau kita sebenarnya itu di Agile itu memiliki 12 manifesto. Manifesto itu seperti perjanjian ya. Sebenarnya ini bisa dilihat di webnya si Agile Manifesto. Sebentar. Nah, ini ya. Di websitenya Agile Manifesto.org. Nah, ini di sini ada 12 prinsip atau manifestonya ya. Nah, ini ada 12. Our highest priority, welcome changing, nah dan lain-lain ini ya. Nah, ini kan saya jelaskan di slide kita. Sebenarnya itu Agile Manifesto ini seperti perjanjian antar beberapa pengembang atau tim pengembang yang ada di dunia. Seperti itu. Jadi yang pertama di dalam Agile Manifesto itu ada berbunyi seperti ini. Prioritas utama kami adalah memuaskan klien dengan menghasilkan perangkat lunak yang bernilai secara dini dan rutin. Jadi Agile Manifesto ini sesuai dengan namanya yaitu lincah. Jadi sebisa mungkin fokus utama dalam pengembangan itu adalah memuaskan si klien yang bernilai secara dini dan rutin. Maksudnya apa? Jadi setiap sprint itu harus menghasilkan sebuah output. Jadi hasilnya itu segera dapat dilihat dengan segera oleh si klien kita atau pengguna kita. Jadi seperti itu.
fokus utamanya adalah memuaskan klien ya. Jadi kan tujuan akhir dari produk itu kan klien ya sebenarnya. Nah, jadi yang prioritas utamanya yaitu memuaskan klien. Yang selanjutnya adalah menyambut perubahan kebutuhan walaupun terlambat dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, proses agile ini memanfaatkan perubahan untuk keuntungan kompetitif klien. Jadi uh, apa ya? Jadi sebisa mungkin setiap ada perubahan itu kebutuhan itu proses itu harus diselesaikan terlebih dahulu daripada menyelesaikan semuanya seperti itu. Di per fitur gitu ya intinya. Lalu ada menghasilkan perangkat lunak yang bekerja secara rutin dari jangka waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan dengan preferensi kepada jangka waktu yang lebih pendek. Maksudnya ini perangkat lunak ini dapat segera dirilis, segera dirasakan oleh pengguna dari jangka waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan dengan preferensi kepada jangka waktu yang lebih pendek. Jadi secepat mungkin hasilnya itu juga cepat. Daripada waterfall kan kita harus menunggu semua fiturnya jadi baru bisa dirasakan ya. Nah, dengan menggunakan agile kita lebih rutin untuk menghadirkan fitur-fitur kepada klien seperti itu. Nah, selanjutnya rekan bisnis dan pengembang perangkat lunak harus bekerja sama tiap hari sepanjang proyek. Maksudnya apa? Jadi rekan bisnis ini sebagai stakeholder ya. Stakeholder itu si klien kita, yaitu si pengguna atau mungkin si pemesan software kita lah intinya. Nah, itu harus bekerja sama tiap hari. Karena apa? Setiap perubahan itu harus segera dicatat, segera didiskusikan, nanti segera diimplementasikan juga di kode kita seperti itu. Jadi setiap hari itu harus berkomunikasi. Atau istilahnya di sini bekerja sama gitu ya. Selanjutnya nomor 5 ada kembangan proyek di sekitar individual yang termotivasi, berikan mereka lingkungan dan dukungan yang mereka butuhkan dan percaya mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Jadi fokus di tim itu harus saling percaya antara tim dan masing-masing individu itu harus termotivasi. Jadi sebagai manajer proyek itu mereka berkewajiban untuk menjaga lingkungan kerjanya itu positif gitu ya. Pekerjanya itu selalu termotivasi seperti itu. Jadi ini prinsip si agile ini ya. Lalu selanjutnya adalah metode yang paling efisien dan efektif untuk menyampaikan informasi dari dan dalam tim pengembangan perangkat lunak adalah dengan komunikasi secara langsung. Jadi sebisa mungkin si tim ini harus di dalam satu sering-sering diskusi gitulah. Nah, jadi di dalam agile ini ada setiap harinya itu ada meeting gitu. Yang selanjutnya adalah nomor 7 agile manifesto yang nomor 7 yaitu perangkat lunak yang bekerja ini adalah ukuran utama kemajuan. Jadi maksudnya harus sebisa mungkin secepat mungkin perangkat lunak yang sudah berjalan itu adalah ukuran utama kemajuan. Jadi sebisa mungkin setiap sprint itu harus ada peningkatan, harus ada kemajuan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah proses agile. Proses agile menggalakkan pengembangan berkelanjutan. Sponsor, pengembang, dan pengguna akan dapat mempertahankan kecepatan tetap secara berkelanjutan. Jadi prinsip yang selanjutnya di dalam proses agile ini kita harus konsisten lah intinya. Tidak di awal banyak sekali yang dikerjakan lalu di akhir nggak ada yang dikerjakan sesuai jadwalnya. Nah, tetapi harus memperhatikan kecepatannya itu secara konstan. Jadi tidak menumpuk di awal atau menumpuk di tengah atau menumpuk di akhir. Nah, kalau kita pengembangan kan paling banyak itu kesulitan di awal ya. Bagaimana cara manajer proyek untuk memanage atau menghandle penumpukan pekerjaan itu yang di awal. Kan kita kalau seperti pengembangan perangkat lunak kalau di awal gitu kan kita bingung ya, ini nanti kayak apa. Nah, kalau sudah masuk di pertengahan itu kan lebih
mudah gitu ya untuk dibayangkan nanti hasil akhirnya seperti apa. Nah nanti kan lebih mudah, lebih cepat gitu. Jadi sebisa mungkin si manajer proyek ini mengatur untuk jadwalnya, jadi kecepatannya itu harus konstan, harus berkelanjutan. Selanjutnya adalah perhatian yang berkesinambungan terhadap keunggulan teknis. Rancangan yang baik meningkatkan agility, jadi meningkatkan kelincahan. Jadi setiap teknis itu harus berkesinambungan. Nah seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada kesederhanaan. Memaksimalkan jumlah pekerjaan yang belum dilakukan adalah hal yang amat penting. Jadi jika ada pekerjaan yang belum selesai itu harus segera di handle sesuai dengan jadwal kita, sesuai dengan apa ya, jadwal yang sudah ditentukan oleh si manajer proyek. Nah itu harus sesuai seperti itu. Lalu selanjutnya nomor 11, arsitektur, kebutuhan dan rancangan perangkat lunak terbaik itu muncul dari tim yang dapat mengorganisir diri sendiri. Jadi setiap tim itu kan ada arsitektur, ada kebutuhan dan rancangan itu yang paling baik itu muncul itu dari tim yang dapat mengorganisir diri sendiri. Jadi kalau ada tim yang berantakan, ya berantakan juga nanti hasil pekerjaannya seperti itu. Jadi yang paling pentingnya ada di dalam tim itu sendiri ya. Nah selanjutnya nomor 12 itu secara berkala tim pengembang ini berefleksi tentang bagaimana untuk menjadi lebih efektif, kemudian menyesuaikan dan menyelaraskan kebiasaan bekerja mereka. Nah secara berkala tim pengembang ini akan mengevaluasi hasil pekerjaan mereka setiap hari untuk menjadi lebih efektif. Bagaimana caranya? Nah itu kan sudah umum ya dilakukan di dalam sebuah tim untuk mengevaluasi setiap hari seperti itu ya. Oke, sudah selesai untuk Agile Manifesto-nya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan Agile Methodology. Nah, yang kelebihan terlebih dahulu, yang pertama adalah menekan biaya produksi. Nah, salah satu jenis Agile tadi adalah yang saya jelaskan di awal, yaitu Lean Software Development atau LSD, yang memunculkan produk akhir sederhana dengan mengembangkan berbasis pasar. Jadi produk rintisan itu hanya memuat fitur dasar yang mengawali fitur lain dalam produk. Jadi fitur-fitur awal itu dirilis lebih awal, nanti fitur-fitur yang lain itu menyusul gitu. Enggak dalam satu waktu dirilis semua fitur-fiturnya. Meski itu beresiko karena kesederhanaannya, tetapi konsumen ini yang terbantu dengan produk tersebut akan senang hati karena mengikuti perkembangannya. Seperti kita nonton contohnya teman-teman di sini paling banyak nonton anime gitu ya. Nah itu kan kita harus semakin senang karena apa? Karena episodenya itu berkesinambungan atau berkembang gitu ya. Enggak dalam satu waktu dirilis 12 episode misal dirilis semua, kan kita enggak menjadi penasaran gitu. Nanti pelanggan itu atau pemirsaanya itu kan enggak jadi penasaran. Nah ini jadi Agile ini mengadopsi konsep tersebut, dirilis setiap fiturnya. Lalu yang selanjutnya adalah peka pada perubahan. Nah segala perubahan itu harus direspon secepat mungkin oleh tim. Perubahan ini kan datang dari si pengguna ya, ada evaluasinya tadi. Nah itu harus direspon secepat mungkin oleh si tim. Nah ini salah dua kelebihan dari metode Agile ya. Yang selanjutnya adalah kekurangan. Nah dengan adanya sering berubah-ubah tadi ya, jangkauan kerja yang itu dapat berubah-ubah ya. Agile ini kan menurut artinya adalah lincah ya, dapat beradaptasi terhadap perubahan yang memungkinkan itu tim itu berganti ruang lingkup kerjanya itu setiap saat. Nah, ini kan mengakibatkan jadi tim itu tidak ada ketidakjelasan di dalam tim ya, terlebih apabila arahan dari proyek manajer itu kurang spesifik. Nah oleh karena itu
pengaturan kerja itu atau arahan dari itu harus diperlukan agar perusahaan ini yang menerapkan agile ini tetap sesuai dengan requirement-nya. Yang selanjutnya adalah ketidakpastian waktu berakhirnya proyek ya. Nah, sesuai dengan kelebihannya tadi ya, peka terhadap perubahan. Nah, itu kan menyebabkan mungkin dari pengguna, oh kurang fitur ini, oh kurang fitur ini. Nah, ini kan menyebabkan kapan nih berakhirnya si proyek ini. Kan nggak jadi nggak selesai-selesai nih. Itu kekurangannya juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan agile dan waterfall ya. Nah, kalau waterfall itu turun gitu dari atas sampai bawah, ada requirement, design, develop, testing, deploy, sama maintenance ya. Nah, itu kan waterfall seperti itu, seperti air terjun lah, dari atas ke bawah. Nah, kalau agile itu berputar, ini setiap putaran ini disebut dengan sprint. Nah, dia karena berulang-ulang lah untuk setiap sprintnya. Nah, kalau di waterfall kan tadi misal ada 10 fitur, ya dikerjakan semua itu 10 fitur dalam satu waktu. Nah, kalau agile ini dibagi menjadi beberapa sprint supaya yang sudah saya jelaskan tadi, agar pengguna itu dapat melihat perkembangan dari aplikasi kita seperti itu. Yang selanjutnya, nah kita udah masuk ke Scrum yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, Scrum ini metode agile yang paling banyak digunakan. Nah, karena si Scrum ini pada dasarnya itu adalah cara-cara yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, Scrum sendiri ini menggunakan pendekatan dari metode lain yaitu agile, mengadopsi ya. Jadi agile ini mengacu pada seperangkat metode dan praktik berdasarkan nilai dan prinsip yang diungkapkan dalam Agile Manifesto tadi ya. Yang kita bahas ada 12 nilai tadi. Nah, itu harus mengacu ini pada Agile Manifesto. Nah, ini mencakup hal-hal seperti kolaborasi, pengorganisasian yang dilakukan sendiri oleh member tim pengembangan kita, dan tim yang lintas fungsi. Nah, tim yang menghubungkan fungsi-fungsinya. Nah, selanjutnya, Scrum ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengimplementasikan pengembangan agile. Nah, kalau agile tadi adalah konsep, nah si Scrum ini frameworknya atau cara kerjanya seperti itu ya. Nah, dapat kita lihat di sini. Nah, di Scrum ini ada beberapa role ya atau posisi. Yang pertama ada product owner. Nah, product owner ini si project manajernya istilahnya, itu yang membagi jadwal tadi, berkomunikasi dengan si klien. Nah, seperti itu. Lalu ada si Scrum Master. Nah, Scrum Master ini orang yang memastikan bahwa metode pengembangan perangkat lunak yang ada di dalam tim itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Scrum atau ada di Agile. Nah, orang ini disebut dengan Scrum Master. Lalu ada lagi yaitu tim pengembang seperti itu ya, ada dari programmer, ada desainer, ada tester, seperti itu biasanya. Nah, ini ada cara kerja dari Scrum ya. Cara kerjanya seperti apa? Yang pertama yaitu menentukan tim. Di dalam mengerjakan suatu proyek ini kan tentu kita kan membutuhkan tim ya, nggak mungkin proyek besar kita mengerjakan sendiri. Nah, seperti di pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor-kantor itu kan kebanyakan seperti ini ya. Nah, tahapan awal itu dalam memulai menerapkan metode Scrum ini adalah menentukan anggota gitu. Biasanya ini anggota ini kurang lebih ya ada 5 sampai 10 orang. Jadi nggak boleh banyak-banyak, karena apa? Karena itu akan mengganggu dari segi efektif dan efisiennya. Nanti kalau terlalu banyak orang kan sulit juga untuk menghandle, apalagi fiturnya yang nggak terlalu besar tapi orangnya terlalu banyak. Nah, itu kan menyebabkan ada yang keadaan idle itu yang ada yang orang yang anggota tim yang menganggur gitu ya. Itu kan
Jadi biasanya 5 sampai 10 orang itu sudah banyak, itu 10. Yang selanjutnya adalah menentukan waktu pengerjaan. Nah, selanjutnya di dalam proyek manajemen ini ada yang dikenal dengan sprint ya. Sudah kita bahas tadi. Sprint ini adalah serangkaian pekerjaan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah, khususnya penciptaan produk baru atau fitur-fitur itu ya. Nah, setelah menemukan tim tadi, langkah selanjutnya adalah menjalankan metode Scrum, yaitu menentukan waktu pengerjaan atau sprint. Ya, setiap sprint itu biasanya kan udah dibagi oleh project manager, itu berlangsung sekitar 7 sampai 30 hari setiap sprint itu. Begitu. Jadi sprint kurang lebih 7 sampai 30 hari. Selanjutnya adalah cara kerjanya adalah menentukan peran dalam tim. Setelah kita dapat tim, sudah dapat jadwal, itu menentukan peran atau role-role-nya di dalam tim. Nah, agar dapat efisien, agar maksimal gitu ya. Nah, suatu tim ini harus memiliki struktur dan perannya masing-masing. Agar apa? Agar tidak tumpang tindih nanti tugasnya atau perannya. Gitu. Nah, biasanya terdapat peran penting yang dimiliki oleh anggota tim. Nah, peran ini adalah kita bahas tadi adalah Scrum Master atau biasa disebut dengan Project Manager. Nah, seorang Scrum Master ini memastikan proyek ini berjalan dengan lancar dan sesuai. Peran selanjutnya adalah menjalankan metode Scrum ini adalah si Product Owner. Si Product Owner ini bertanggung jawab memastikan produk yang dihasilkan itu sesuai dengan kualitas yang diinginkan, seperti itu. Jadi ya setiap hari itu harus berkomunikasi dengan si klien atau si pengguna. Selanjutnya adalah mengumpulkan berbagai permasalahan. Langkah selanjutnya adalah bukan permasalahan ya, maksudnya di sini adalah requirement atau kebutuhan-kebutuhan yang harus dikembangkan ya. Lalu setelah mengumpulkan berbagai data dari si klien, misal bisa dilakukan melalui survei, bisa dilakukan melalui wawancara atau observasi, ya, seperti itu. Itu yang selanjutnya adalah proses mengumpulkan permasalahan ini atau requirement. Nah, biasa disebut dengan backlog. Nah, berbagai permasalahan atau backlog ini kemudian dikumpulkan dan dibuat prioritas pengerjaannya. Pekerjaan mana dulu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, nanti seperti itu. Nah, terakhir adalah memulai sprint. Nah, setelah semua langkah dijalankan, ya, teman-teman bisa langsung memulai sprint di dalam tim itu ya. Dalam melaksanakan sprint ini bisa saja ditemukan permasalahan atau backlog lain. Nah, harusnya di dalam tim itu harus sering-sering mengkomunikasikan hal ini dengan product owner, apakah backlog tersebut bisa dilaksanakan dalam sprint tersebut atau sprint selanjutnya. Nah, di dalam Scrum ini ada istilah yang namanya daily stand up. Nah, daily stand up itu adalah setiap tim itu setiap hari itu harus melakukan meeting dengan timnya. Ya, itu istilahnya adalah daily stand up. Jadi setiap hari tim itu harus melakukan rapat lah intinya untuk seperti kita mentoring project itu ya. Nanti menyampaikan progresnya, permasalahan, nah nanti akan ditemukan secara bersama-sama seperti rapat ya, seperti itu ya. Nah, itu istilahnya daily stand up. Oke, selanjutnya ada role-role yang ada di Scrum ini tadi yang sudah kita bahas tadi ya. Yang pertama ada product owner. Nah, si product owner ini peranannya adalah atau tugasnya itu adalah untuk memastikan bahwa kinerja tim Scrum itu sudah selaras dengan tujuan keseluruhan proyek. Nah, dia berkomunikasi dengan klien, apakah hasil pekerjaan seperti ini apakah sudah cocok dengan si klien kita. Nah, mereka ini harus memahami kebutuhan bisnis dari produknya atau kliennya, seperti harapan para pelanggan atau mengikuti tren pasar lah, misalnya tren marketnya. Nah, karena mereka ini harus memahami bagaimana tim Scrum ini cocok dengan visi perusahaannya. Nah, product owner biasanya akan berhubungan dengan manajer produk atau tim lain yang ada di luar
tim ini biasanya manajer produk ini biasanya product manager kan membawai beberapa tim ya yang mengerjakan fitur-fitur ini tadi. Jadi untuk product owner ini untuk setiap fitur. Nah kalau product manager itu dia berbagai fitur. Selanjutnya ada Scrum Master. Nah Scrum Master ini tugasnya adalah untuk memastikan bahwa tim ini sudah beroperasi seefektif mungkin sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Scrum, yang ada di konsep Agile tadi ya, di metodologi Agile. Nah mereka ini harus menjaga tim agar tetap bekerja sesuai jalur dan metode Scrum sambil merencanakan dan memimpin rapat serta mengatasi hambatan yang ada di dalam proyek. Biasanya kan sudah kita bahas tadi ada di daily stand up ya, untuk permasalahan atau hambatan-hambatan yang ditemui nanti si Scrum Master ini yang sebagai ketuanya. Nah Scrum Master ini juga biasanya akan dilimpahkan tugas yang lebih besar agar bisa memasukkan pola kerja Scrum pada seluruh perusahaan. Jadi nggak hanya tugas itu saja ya, biasanya tugasnya lebih besar. Selanjutnya ada development team. Nah peran terakhir dalam framework atau metode Scrum ini adalah development team atau tim pengembangan. Nah, tim ini terdiri dari para profesional yang melakukan pekerjaan itu secara langsung untuk menyelesaikan tugas dalam sprint Scrum ini. Di anggota development team ini termasuk seperti programmer ya, lalu desainer, penulis, data analis, technical writer. Nah, dan beberapa peran lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Nah, tim pengembangan ini tidak hanya menunggu pesanan dari product owner. Nah, biasanya mereka saling berkolaborasi untuk membahas tujuan dan rencana untuk mencapai tujuan akhir proyeknya. Jadi bisa mungkin mereka ini harus dilibatkan dalam untuk sesuai dengan tujuan akhir dari kebutuhan klien seperti itu. Nah yang terakhir ada slide 12 di sini adalah meningkatkan kualitas produknya. Nah ini kelebihan Scrum yang pertama adalah meningkatkan kualitas produk. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa Scrum ini kan memiliki proses pengerjaan yang dibagi menjadi beberapa proses-proses kecil. Nah setiap proses tersebut dilakukan pengujian agar menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengakselerasi proses development. Dengan menggunakan metode Scrum ini biasanya pengerjaan proyek itu dapat lebih cepat selesai. Karena apa? Dari beberapa data itu menunjukkan bahwa 60% proyek Scrum itu dapat diselesaikan kurang dari 10 minggu. Nah, beberapa ahli juga mengatakan bahwa dengan menggunakan metode Scrum ini dapat mempercepat setidaknya 30-40 proses launching aplikasinya daripada menggunakan metode tradisional seperti metode waterfall. Ya, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena jika menggunakan metode Scrum, ini tim selalu memulai proses pengerjaan ini dengan konsep yang terencana dengan lebih baik. Nah, waktu pengerjaannya pun sudah ditentukan setepat mungkin berdasarkan kebutuhan proyek, sehingga memungkinkan pekerjaan ini lebih cepat selesai dan akan meminimalkan waktu pengerjaan. Seperti itu ya. Ini selanjutnya ada meningkatkan ROI atau return on investment. Ya, mengapa proyek yang dikerjakan itu harus menggunakan maksudnya proyek yang dikerjakan dengan metode Scrum ini dapat meningkatkan ROI atau return on investment. Nah, peningkatan ROI ini kan istilah-istilah bisnis nih ya. Ini dapat terjadi karena pembuatan produk itu kan udah diatur dan diprioritaskan sesuai kebutuhan customer atau pelanggan ya. Nah, oleh sebab itu
memungkinkan produk ini bisa dirilis lebih cepat, dan produk juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh si customer. Nah, peluncuran produk yang lebih cepat dan fitur-fiturnya juga lengkap ini kan akan meningkatkan yang namanya keuntungan bisnis ya, atau return on investment. Jadi kan kalau kita ketahui di dalam startup itu kan ada investasi ya, ada investornya yang menginvestasi. Nah, itu kan kita sebagai timnya atau pemilik perusahaannya, kita akan harus segera menutup investasinya tadi ya dengan ROI ini, return on investment. Bayangkan jika peluncuran produk ini lebih lama dan perilisan fitur ini masih seadanya, kan ini menyebabkan memperberat cost bisnisnya ya, atau biaya yang diperlukan dalam sebuah bisnisnya. Jadi lebih cepat produknya jadi, lebih cepat juga nanti dapat keuntungan si perusahaan. Nah, semakin lama pengerjaan ini kan akan biaya kan akan semakin membengkak gitu ya. Berbeda jika teman-teman ini menggunakan metode Scrum dalam pengembangan produk atau proyeknya. Nah, pengerjaan proyek menggunakan Scrum ini kan selesai lebih cepat dari yang sudah ditargetkan, sehingga apabila ada revisi dapat diproses lebih cepat dan dapat meminimalkan waktu dan biaya seperti itu. Sorry. Barusan ada kendala jaringan. Oke, saya lanjutkan, yaitu ada nomor 4, yaitu klien menjadi lebih puas. Karena apa? Karena sudah kita bahas tadi, ini kan fokus dari pengembangan Scrum dan Agile ini kan fokus pada klien ya. Jadi sebelum menciptakan produknya kan product owner ini mencari tahu apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, pelanggan ini dapat melihat progres pengerjaan produknya itu sampai mana, sehingga produk itu dapat diterima dengan baik. Nah, produk ini maksudnya adalah fitur-fiturnya tadi ya. Jadi jika ada permintaan atau komplain, itu dapat diatasi dengan cepat sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Seperti itu. Terus terakhir ada meminimalkan resiko kegagalan proyek. Nah, mengerjakan proyek dengan metode Scrum ini kan memaksa tim itu untuk menemui kegagalan lebih cepat. Nah, hal ini kan sering terjadi di awal-awal pengerjaan proyek, karena kan lebih sulit ya kalau di awal-awal itu. Sering terjadi bug, sering terjadi kegagalan lah intinya. Jadi tim ini akan dipaksa untuk menemui kegagalan lebih cepat. Tapi adanya hal ini kan memunculkan sisi positifnya, yaitu akan melakukan perbaikan lebih cepat juga. Lebih cepat menemui kegagalan kan lebih cepat menemui perbaikan juga. Nah, bayangkan jika kegagalan ini terjadi di akhir, di menjelang peluncuran fitur. Nah, tentunya hal ini kan akan merugikan perusahaan ya, karena apa? Memberatkan biaya dan pelanggan pun menjadi kecewa. Dengan menemukan kegagalan lebih cepat, produk yang akan dirilis ini tentunya akan lebih handal, lebih reliable dan memuaskan, karena perbaikan dan penyempurnaan ini sudah dilakukan dari jauh-jauh hari. Seperti itu. Jadi kegagalan itu lebih cepat ditemukan, lebih cepat diperbaiki. Itu kelebihan dari Scrum. Oke, mungkin sampai situ ya untuk materi kita hari ini. Dari pembahasan kita tadi mengenai Agile, apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Mungkin ada yang belum paham, bisa ditanyakan ya.
melalui kolom chat atau melalui on mic langsung bisa. Silakan buat teman-teman. You are now muted. You are now unmuted. Oke, ada pertanyaan dari Muhammad Niko. Nah, tadi saya lihat ada tentang tes gitu Kak. Biasa unit tes itu dilakukan sama back end aja kira-kira. Nah, ini tergantung masing-masing perusahaan juga ya. Di beberapa perusahaan itu ada yang di anggotanya itu ada beberapa role ya. Paling umum itu adalah role front end, role back end, sama tester. Tapi di akhir-akhir ini jarang sekali ditemukan tester karena untuk memotong anggaran tim juga ya, memotong anggaran perusahaan. Jadi nanti yang testing itu sih back endnya. Setelah nanti share layanan-layanan back endnya dikerjakan, nanti akan dites secara mandiri. Biasanya seperti itu unit test itu. Nah, nanti setelah itu diintegrasikan, dites juga. Nah, dites itu juga sih oleh si back end juga biasanya. Atau front end bisa sih coba untuk testing juga, bebas sih sebenarnya untuk testing ini. Nah, setelah itu dilakukan testing oleh si biasanya si manajer proyek juga ikut membantu proses testing. Jadi sebisa mungkin itu semua pihak itu terlibat sebelum dirilis kepada pelanggan. Jadi supaya kekurangan itu segera tertutupi, segera diatasi, itu harus dites oleh semua pihak terlebih dahulu, biasanya seperti itu. Nah, setelah mungkin dirasa sudah cukup untuk testingnya, itu akan segera diberikan kepada si klien atau si pengguna kita, customer gitu ya. Nah, setelah itu dievaluasi lagi nih atau dites lagi. Kurang gini. Nah, akan dilakukan proses apa ya, revisi lah intinya. Seperti itu kurang lebih pertanyaan dari Niko. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ada tambahan atau pertanyaan lagi dari Niko? Siap, dapat dipahami. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang mungkin masih penasaran? Jadi untuk kelas database dan RPL untuk hari ini nih kan udah yang ke live session yang ke-6 ya. Jadi ini yang terakhir sebenarnya. Jadi materi database dan RPL udah sampai di sini. Kemarin ada 4 live session mengenai database, lalu 2 session mengenai rekayasa perangkat lunak. Nah, ini yang kita bahas ini untuk rekayasa perangkat lunak yang kedua. Sebenarnya yang terakhir untuk pembelajaran terjadwal atau live session. Lalu untuk kelas full stack programming itu akan terakhir besok Kamis itu ya untuk live session. Lalu setelah ini teman-teman ada 2 pertemuan lagi untuk pembelajaran mandiri. Nanti silakan untuk mengerjakan pembelajaran mandirinya, dapatkan sertifikatnya, lalu di submit. Nah, mengingatkan kembali buat teman-teman yang kemarin belum mensubmit sertifikatnya, masih saya buka sih sebenarnya untuk
pengumpulannya, silakan disubmit di e-learning, nanti silakan dicari sesuai. Oke, ada pertanyaan dari Rifki Maulana, Kak, maksudnya pembelajaran tamu itu bagaimana? Jadi pembelajaran tamu itu yang eh, seperti yang pernah saya share ya, untuk seperti webinar-webinar di grup itu kan saya sudah pernah 2 kali nih melakukan webinar. Yang pertama itu ada Laravel, itu yang pertama di bulan September, yang selanjutnya ada kemarin itu tentang DevOps. Nah teman-teman kan saya suruh daftar tuh. Nah itu kan setelah akhir apa webinarnya itu kan teman-teman mendapat sertifikat di tampilnya itu setelah mengisi testimoni biasanya lah. Itu minimal 3, harus mengikuti minimal 3 pembelajaran tamu si teman-teman ya, berarti itu. Jadi itu pembelajaran tamu. Nah untuk pembelajaran DevOps tidak ikut. Jadi silakan teman-teman dibuka ya, sebentar saya bukakan. Sudah terlihat belum untuk layar saya? Oke, bentar ya, ditunggu ya. Nanti kalau udah muncul boleh kabari saya. Gimana, apa masih belum muncul juga? Benar, sepertinya jaringan saya ini. Bentar, saya coba ulang untuk share screen. Waduh, ini sepertinya tampilnya ini ngebug ini. Jadi saya coba jelaskan aja ya. Jadi teman-teman silahkan buka di website tampil ya. Itu kan di atas ada cari event tuh. Nah di cari event itu kan ada berbagai macam webinar nih. Teman-teman sebenarnya bebas sih untuk mengikuti webinar ini, tidak hanya dari webinar saya aja. Bebas mengikuti yang mana aja sesuai minatnya. Nanti setelah mendaftar itu teman-teman mengikuti ya sampai akhir. Nah setelah nanti akhir teman-teman silahkan mengambil si sertifikatnya, biasanya ada di event saya. Bentar, coba diikuti ya arahan saya. Nah itu ada di event saya. Setelah terdaftar ya, nanti akan muncul di event saya. Setelah itu di sana teman-teman klik. Nah di sana di sebelah kanan agak bawah itu ada unduh sertifikat. Nah itu masa nggak ada?
Ada kok, coba kamu buka di event saya. Nanti sebelah kanan, pojok kanan bawah ada, oh di akun ya, akun itu kan ada panah ke bawah tuh, pojok kanan atas akun. Nah itu ada event saya. Nah di event saya buka, lalu teman-teman cari nanti yang webinar yang pernah diikuti yang mana, buka nanti di bawah sebelah kanan. Kalau teman-teman benar-benar mengikuti itunya, eh, apa, webinarnya sampai akhir, itu biasanya langsung muncul. Kalau nggak mengikuti itu biasanya nggak ada. Ditampil ID ya, bukan di bisa ya, atau di learning ditampil ID setelah login. Nah itu kan pojok kanan atas ada akun, coba diikuti. Tunggu konfirmasi dari panitia. Bentar. Saya kemarin mendownload sertifikat ini nggak perlu ini sih, nggak perlu konfirmasi panitia sih. Ini langsung mengisi kuesioner, langsung dapat tuh biasanya sertifikatnya. Di Safat tadi udah ketemu belum untuk event saya? Oke sudah. Untuk si Rifki ini gimana tadi kendalanya? Kuis, oh kuesioner maksudnya. Kenapa ya? Jadi pastikan teman-teman itu mengikuti webinarnya tuh dari awal sampai akhir kegiatan, seperti itu biasanya seperti itu. Saya coba ya, punya saya. Mau ditunggu sebentar karena share screennya ini ngebug lagi. Nah kalau ini ya, kalau ada tulisan tunggu konfirmasi dari panitia, biasanya teman-teman suruh nunggu bisanya ya, kurang tahu sampai berapa lama, pokoknya ditunggu aja, nanti kurang lebih akan muncul biasanya. Bentar. Ya untuk Rifki mohon ditunggu dulu ya, untuk yang apa belum dikonfirmasi oleh itunya panitia. Sebenarnya panitianya bukan saya sih, saya hanya mengisi aja.
Lalu di Yosafat, nah untuk DevOps kan saya tidak ikut ya karena jadwal bentrok. Itu bagaimana? Ya, solusinya itu tadi, bisa mengikuti event lain yang ada di sini ya. Cari event itu. Silahkan pilih sesuai minatnya masing-masing sih. Nanti setelah itu kan sama prosesnya atau alurnya, mengisi kuesioner di event saya tadi, lalu tunggu sampai mendapatkan sertifikatnya. Biasanya seperti itu. Tidak perlu yang webinar pengisi webinarnya saya, tapi bisa orang lain juga nggak apa-apa, yang penting webinar ini. Jadi itu termasuk dihitung pembelajaran tamu, seperti itu ya, dari Yosafat sama teman-teman yang lain, itu pembelajaran tamu. Oke, ada yang ditanyakan lagi mungkin mengenai materi kita atau di SMKPK ini? Oh iya, mengingatkan lagi jangan lupa untuk mengisi jadwal presentasi project captionnya ya, yang sudah saya share di grup kemarin. Nah, nanti selesai program SMKPK ini, nanti ada beberapa orang yang dipilih untuk mengikuti sertifikasi dari Cert Nexus kalau tidak salah, kalau dari atasan saya kemarin. Nah, nanti ada beberapa siswa yang dinilai mampu untuk mengikuti. Nah, jadi apakah lulus atau tidak? Nah, kan teman-teman kalau sudah mengikuti di ini kan nanti ada lulus tidaknya ya. Jadi nanti kalau ada penilaiannya yang kurang, misal jarang hadir, jarang mengikuti pembelajaran mandiri, tidak mengumpulkan sertifikat pembelajaran mandiri, jarang mengikuti pretest dan post-test, nah itu biasanya tidak lulus tuh. Jadi pastikan teman-teman selalu hadir di setiap kelasnya, seperti itu ya. Jadi yang paling diperhatikan di sini sebenarnya kehadiran ya. Karena kalau saya lihat dari pertemuan awal gitu ya, di pertemuan awal dulu kan kita pernah sampai 60 peserta. Sekarang hari ini malah cuma 4 ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kehadiran itu penting untuk kelulusan teman-teman. Setelah lulus nanti dapat sertifikasi dari BISAI. Nah, lalu ada lagi setelah dari sertifikasi dari BISAI, nanti dapat lagi nih dari Cert Nexus biasanya. Nah, itu ada beberapa teman-teman yang dinilai memuaskan lah hasilnya setelah mengikuti pelatihan di BISAI ini, seperti itu. Ada pertanyaan lagi untuk sertifikat course-nya yang sudah saya sudah, terima kasih ya. Silakan teman-teman yang lain mungkin belum mengerjakan, mungkin belum mendapatkan sertifikat, silakan didapatkan lalu di submit. Ini termasuk kriteria penilaian juga nanti kelulusan. Sama yang paling penting project captionnya juga ya dikerjakan, seperti itu. Minta tolong juga disampaikan teman-teman yang lain ya, untuk apa yang sudah sampaikan ini tadi. Mungkin teman-teman yang sudah satu sekolahnya kan lebih mudah untuk menyampaikan. Kalau saya kan agak sulit di grup, kadang banyak yang nggak baca juga. Nah, jadi minta tolong sampaikan ke teman-teman yang lain ya, terutama yang satu sekolahnya lah. Oke, mantap. Bukan, jadi webinar bukan satu-satunya. Sudah sampaikan tadi, sudah saya sampaikan tadi, ada kehadiran, ada mengikuti kegiatan, kan sudah saya pernah share ya untuk syarat-syarat kelulusan. Teman-teman kalau sudah
memenuhi semua itu, insya Allah akan lulus sih. Aman kok sama saya. Nanti kan ini kan dari setiap minggunya ini kan kepala sekolah itu atau perwakilan sekolahnya itu kan minta absensi ya. Itu nanti kalau teman-teman ada yang kurang puas dengan absensinya bisa konfirmasi ke saya. Mungkin saya ada kesalahan saat menginputkan absensi, nanti bisa disampaikan ya. Kabari teman-temannya juga. Mungkin pernah hadir tapi kok nggak tercatat hadir. Nah, nanti bisa disampaikan ke saya. Nah, namanya juga manusia ya. Nah, kalau pembelajaran tamu masuk syarat kelulusan nggak? Ya, masuk. Jadi saya kan pernah share di grup ya. Sebentar saya carikan. Nah, ini ya kan syarat kelulusan pembelajaran terjadwal minimal 3 ada. Itu kehadiran ya. Kehadirannya menunya apa enggak? Kalau bolong-bolong satu nggak masalah sih sebenarnya. Pembelajaran mandiri sertifikat itu minimal 5 ya. Kan dari program saya di e-learning itu kan 3 dari full stack, 3 dari database. Nah, itu teman-teman kan udah memenuhi minimal 5. Ini kan minimal 5 ketentuan dari visa AI-nya. Tapi saya kan memberikan 6 tuh. Jadi aman. Lalu pembelajaran tamu minimal 3. Di tanggal 20 besok ini saya juga melakukan webinar. Jadi kalau dihitung dari Laravel, DevOps sama besok ini kan 3. Nah, itu udah aman sih. Nah, kalau teman-teman pengen cari di topik-topik yang lain yang ada ditampil, bisa cari tuh, dicari event itu ya. Nah, itu bisa dicari mandiri sesuai minat teman-teman, seperti itu. Minimal 3 lah intinya, minimal 3 sertifikat. Nah, setelah memenuhi persyaratan ya kan dinyatakan lulus, mendapatkan sertifikat. Nah, beberapa siswa yang terpilih itu akan mendapatkan sertifikasi dari Cert Nexus ini ya. Itu yang menentukan siswa yang yang layak itu saya, nanti saya tentukan ya. Yang teman-teman biasanya aktif itu insya Allah dapat lah, menentukan kuotanya juga nanti. Nah, jadi kan ini ada sampaikan di paragraf terakhir ini kan maksudnya gini. Jadi kegiatan SMK PK ini kan didanai oleh pemerintah nih. Jadi setiap sekolah itu wajib mengirimkan pesertanya. Nah, kalau pesertanya aja nggak aktif mengikuti kegiatan, apalagi tidak pernah ikut kelas gitu ya. Nah, itu kan si Bisa AI kami nanti akan membuat laporan pertanggungjawaban ke Kemendikbud. Nah, nanti sekolah-sekolah mana saja yang siswanya nggak aktif nanti akan disampaikan di laporan pertanggungjawaban ke Kemendikbud. Nah, nanti sekolah-sekolah itu akan bermasalah dengan pengembalian dana karena pesertanya tidak aktif, tidak berkomitmen mengikuti kegiatan SMKPK ini. Jadi kan saya udah menekankan kepada teman-teman untuk selalu hadir. Nanti kalau nggak hadir harus ada alasannya kenapa. Nah, itu kan bisa dimaklumi kalau seperti itu. Kalau nggak pernah hadir tapi nggak ada alasan apa-apa, istilahnya cuma males gitu kan, gimana, seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan. Ini kegiatan ini dibiayai oleh pemerintah. Di sekolah teman-teman itu nggak mengeluarkan biaya. Istilahnya itu di perusahaan Bisa ini, SMKPK ini sebenarnya hanya kegiatan kayak apa ya, sosial gitu kan. Teman-teman
sekolahnya kan dibangun ini ya, coworking space ya. Nah itu kan dari pemerintah juga itu, dari Kemendikbud seperti itu. Nah, lalu ada program SMKPK ini mengikuti dari coworking space itu. Saya kurang tahu ya perkembangannya tentang coworking space. Yang sudah saya dapatkan infonya itu kemarin dari SMA Muhammadiyah 1 Bantul itu udah jadi sih. Jadi atasan saya itu kemarin udah ke sana untuk meresmikan gitu. Kurang tahu kalau di sekolah teman-teman ini sudah jadi apa belum untuk coworking space. Oh, sudah jadi nih, mantap. Jadi itu ya, jadi implementasi dari eh, kan didanai pemerintah itu. Nah, itu SMKPK ini sebagai programnya, pembelajaran, pelatihan buat teman-teman agar nanti jika masuk ke dunia kerja itu siap seperti itu ya. Ada sertifikasi bahwa oh ini loh bukti bahwa saya layak untuk sebagai pernah mengikuti apa, pelatihan ini. Nah, ini kan keuntungan juga buat teman-teman. Kan eman-eman kalau bahasa Jawanya gitu kan. Kalau nggak mengikuti kegiatan ini, apalagi nggak dipungut biaya sama sekali, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi mungkin ada tambahan dari teman-teman? Oke, mantap. Kurang lebih seperti itu ya, karena di sini udah maghrib juga, udah usah azan. Kan kalau di Indonesia yang agak timur seperti Samarinda ini udah maghrib ini dari tadi ya. Oke, saya tutup aja. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Tetap semangat, tetap kurang sedikit nih sebenarnya. Kurang tinggal project caption sama kelas yang besok Kamis itu ya, full stack. Tetap semangat, tetap berkomitmen. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.